Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue udah bersama dengan iOS terbaru yang baru aja dirilis sama Apple, yaitu iOS 18.1 developer beta yang ke-6. Ini baru aja dirilis dan udah gue update di iPhone utama gue, iPhone 15 Pro. Ada lumayan banyak fitur baru di dalamnya. Gue akan bahas satu persatu. Jadi langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS 18.1 developer beta ke-6. Ini gue update pakai iPhone utama gue, iPhone 15 Pro. Posisi awalnya di 18.1 developer beta ke-5. Jadi untuk size update-nya di sini gue dapetin yang lumayan kecil ya, nggak sampai 1 GB, cuma 704,6 MB. Size update ini akan berbeda ya, tergantung dengan posisi awal dari iOS kalian tuh ada di iOS berapa. Semakin dekat dengan iOS 18.1 developer beta ke-6, pastinya akan semakin kecil juga untuk size update-nya. Sekarang kita akan cek untuk build numbernya. Kita pergi ke bagian setting, general, about, iOS version. Di sini 18.1.22b5069a. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.1 developer beta ke-6 ini, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPhone 15 Pro gua. Kemudian untuk modem firmware-nya masih sama di 2.20.02. Untuk iPhone storage-nya, di sini loadingnya cepet ya, kita scroll ke bagian bawah. Untuk iOS-nya di sini gue dapetin di 15,13 GB, yang mana rinciannya tuh ada Apple Intelligence-nya 2,56 GB dan juga iOS-nya di 12,58 GB. Sementara untuk sistem datanya, gue dapetin hampir sama ya sama di beta 5 kemarin, yaitu ada di 5 GB-an, 5,65 GB. Jadi untuk sistem datanya seperti ini, nggak usah khawatirin karena akan berubah juga untuk setiap waktunya, cuman nggak akan signifikan juga untuk perubahannya. Oh ya, gue juga lupa kasih tahu untuk updatean itu nggak cuma ada di iOS, Apple juga kasih update software di device mereka yang lainnya, yaitu ada iPadOS 18.1 developer beta ke-6, ada macOS 15.1 beta ke-6, tvOS 18.1 beta ke-4, watchOS 11.1 beta ke-4, dan juga yang terakhir ada visionOS 2.1 beta yang ke-4. Sekarang kita fokus dulu ke iOS-nya dan akan gue kasih tahu apa aja sih yang baru di dalamnya. Yang paling pertama itu ada splash screen ya di aplikasi email. Jadi pada saat kalian pertama kali buka aplikasi email bawaan Apple, itu nantinya akan ada splash screen seperti ini. Di sini ada 3 keterangan, yaitu priority message, ada message summaries, dan juga smart replies. Jadi kalian bisa manfaatin Apple Intelligence ini di aplikasi emailnya Apple. Lalu di bagian notifikasi sini sekarang ada update kecil ya untuk aplikasi bawaan dan juga third party apps yang udah ada di iPhone kalian. Contoh di sini untuk aplikasi X ya atau Twitter, di sini kan ada keterangan angka 4 tuh ya atau 96 di bagian sini. Itu menandakan kalau notifikasi di aplikasi tersebut tuh berjumlah 96 dan itu belum gue baca ya. Dan itu juga berlaku untuk beberapa aplikasi pihak ketiga yang lainnya yang kalau misalnya kalian punya dan memang itu udah support. Kayak YouTube di sini udah support, ada Instagram, di sini Gojek juga udah support. Tapi gue nggak tahu pasti ya untuk semua aplikasi pihak ketiga itu support dengan tambahan fitur ini atau enggak. Jadi mending langsung kalian cobain sendiri aja. Selanjutnya kita ke bagian Apple Notes. Nah, di sini ada tambahan kecil ya, ada perubahan kecil di logo Apple Intelligence yang ada di sini nih. Nah, di beta 5 kemarin untuk logo Apple Intelligence itu seperti biasa ya, gambar bintang gitu. Nah, sekarang di aplikasi Apple Notes tuh dikasih tambahan pensil gitu ya, kalau bisa lihat sendiri di sini. Di bagian tengahnya tuh dikasih pensil. Emang sih ini cuma perubahan kecil ya, cuman paling enggak untuk perubahannya itu berkaitan dengan aplikasi yang ada di dalamnya, yaitu Apple Notes ini. Karena pensil kan berkaitan dengan notes ya, dengan tulisan dan juga catatan. Sekarang kita pergi ke bagian control center. Jadi di sini tuh Apple kasih update sedikit ya, yang mana sekarang tuh ditambahkan opsi icon mandiri untuk AirDrop. Di bagian sini udah gua tambahin. Jadi kalau misalnya kalian mau cari itu ada di bagian ada di sini add control, scroll ke bawah. Nah, di bagian sini untuk AirDrop-nya udah muncul. Sebenarnya ada icon satelit juga, cuma karena memang region kita tuh belum kebagian jadi nggak muncul. Selain itu Apple juga kasih tambahan untuk 2 icon lainnya, yaitu ada penggaris dan juga level di bagian sini. Kalian bisa tambahkan kalau memang itu diperlukan ya, tapi kalau untuk gue pribadi gue sih nggak terlalu butuh, jadi nggak gue tambahkan di halaman utamanya sini. Dan untuk icon-icon di control center ini sekarang lebih stabil ya, lebih enak aja dipakainya dibanding dengan beta 5 kemarin. Pada saat gue pindahin salah satu icon di sini, dia akan berantakan kemana-mana ya, nggak karuan gitu. Nah, sekarang di beta ke-6 tuh dibikin lebih stabil, jadi nggak ada lagi tuh icon-icon aplikasi yang keselip atau nggak sengaja kehapus. Kayaknya memang di beta ke-6 ini Apple udah fix hal kayak gitu, jadi harusnya bisa lebih stabil dan lebih nyaman pada saat kita gunakan dibandingkan di beta-beta sebelumnya. Di aplikasi Apple Music sekarang juga kita dikasih tambahan baru, opsi baru untuk share ke aplikasi TikTok ya. Yang mana sebelumnya tuh kan ke Instagram udah sinkronis juga. Sekarang ke aplikasi TikTok kita bisa share song di sini. Gue akan contohin, gue pilih TikTok sini. Memang ini untuk logonya dia belum muncul ya, kayaknya masih bugs gitu, baru banget muncul di beta ke-6. Tapi kalau kita pencet dia bisa nih. Gue pencet gini.
Loading dulu. Nah, dia akan langsung muncul seperti itu. Kalian bisa bagikan sebagai video, foto ataupun pesan. Gue contohin aja foto di sini. Nah, dia akan langsung masuk seperti itu. Jadi kalian bisa langsung direct share ya ke aplikasi TikTok. Kalau misalnya punya lagu-lagu favorit di Apple Music, nggak perlu lagi cari-cari di aplikasi lain atau di TikToknya, kalian bisa langsung share aja dari aplikasi Apple Music ya. Terakhir fitur yang gak kalah penting yaitu berkaitan dengan Apple Watch. Jadi sekarang tuh Apple kasih tambahan fitur di 18.1 ini untuk pengidap sleep apnea atau gangguan bernafas pada saat tidur. Nah, sekarang tuh udah dihadirkan di aplikasi Health ya. Kalau kita pergi ke Health sini, terus pilih yang ini, kita scroll ke bawah. Nah, di sini tuh Apple sudah memunculkan keterangan mengenai fitur sleep apnea notification ya. Kalian bisa baca aja di sini mengenai apa sih itu sleep apnea. Terus kalian juga dikasih tahu gimana notifikasinya itu bekerja. Kalian bisa baca aja sampai habis di sini. Oke, itu dia untuk fitur yang baru di 18.1 beta ke-6 ini. Karena kita berbicara mengenai performa. Kalau untuk harian sementara ini gua nggak ada masalah ya. Gua baru update beberapa jam, belum ada 24 jam sama sekali. Jadi untuk penggunaan gua kayaknya masih aman ya untuk scrolling video YouTube, TikTok, Instagram tuh nggak ada masalah. Terus gue slide kayak gini juga nggak ada crash ya, masih aman semuanya. Gue juga udah tes performa dari segi angkanya. Kita pakai Geekbench seperti biasa. CPU benchmarknya di sini udah ada historinya ya, udah gue tes 8 Oktober. 18.1 beta ke-6 gue dapetin single core-nya tuh di angka 2939, sementara untuk multi core-nya di 7356 ya. Ini untuk 18.1 beta ke-6. Kalau kita compare dengan beta ke-5 itu gue dapetin di 2965, sementara multi core-nya 7425. Ada penurunan ya sedikit dari beta ke-5 kemarin. Sementara untuk GPU benchmark-nya juga udah gue tes di sini. Gue dapetin di 28.231 untuk yang beta ke-6. Sementara di beta ke-5 di 28.387. Jadi ada penurunan juga sedikit untuk dari beta 5 ke beta ke-6. Cuma tetap itu hanyalah angka, jadi nggak bisa jadiin patokan secara keseluruhan performa dari iPhone kalian. Semua tergantung dengan penggunaan kalian dan pastinya kalian sendiri yang tahu performanya seperti apa. Kalau untuk baterai gue nggak bisa berbicara banyak, paling gue akan kasih tahu untuk yang beta ke-5 kemarin selama penggunaan gue. Di sini baterai health-nya gue masih ada di angka 88% ya, cycle count-nya di 490. Ini penggunaan dari September 2023, jadi udah setahun lebih ya, setahun lebih sebulan atau setengah bulan lah. Untuk last 10 days-nya di sini gue dapetin screen on time rata-rata di 6 jaman lah ya. Kalau untuk 10 hari terakhir di sini penggunaan di beta 5 kemarin. Dan untuk penggunaan aplikasinya kalian bisa cek sendiri. Di sini gue nggak game ya. Kebanyakan sosial media, TikTok, WhatsApp, Instagram yang paling tinggi. Ya untuk gue ini masih aman lah ya. Kalau misalnya kalian pakai iPhone 15 Pro juga, kalian bisa share aja pengalaman battery life dari iPhone kalian. Oke, itu dia ulasan gue mengenai 18.1 beta ke-6 ini. Untuk update selanjutnya di beta ke-7 harusnya tuh ada di minggu depan ya, di tanggal 15 dini hari kalau di Indonesianya. Minggu depannya lagi adalah versi RC dan selanjutnya adalah yang versi resmi. Jadi buat kalian yang mau nungguin update selanjutnya bisa tungguin aja di tanggal 15 dini hari. Kalau misalnya mau tunggu yang versi resminya, kemungkinan tuh ada di tanggal 28 atau 29 Oktober. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.